Ada kok linknya, ini ada. Tugas konteks kan, D6. Ada. Coba dicek lagi sama ini ya. Oke. Link tugas sudah ada. Apalagi ya? Itu yang ditanyakan dulu nanti sebelum saya sampaikan jadi edisi curhat saya. Saya ada ini dulu. Mas Abdul mau nanya, Mas Abdul. Itu enggak. Kalau nggak ada baru saya ngasih ini tadi sesi Mas Abdul lebih mau ke nanya. Ini kan terkait yang Mas Abdul bilang tadi kayak ada pengumpulannya masih SRC kan mungkin itu bakal Mas Abdul kasih tahu nggak gitu? Saya kasih tahu di komit sih, di komen komitan. Kalau yang nggak ada berarti dia nggak ada problem. Sebenarnya kan karena ini sistem baru ya. Jadi Salmannya dia belum punya dashboard buat teman-teman. Bagusnya harusnya ada dashboard. Terus ada nilainya. Jadi teman-teman tahu kan minimal nilainya tuh teman-teman dinilai dan ada komenan. Nah, cuman si komit tuh kan kirim ke email. Nggak semua orang ngecek emailnya itu. Paling kemarin tuh yang sempet, ini saya sebut nama aja palingnya. Kemarin yang sempatnya tuh Pak Mas Bintang, dia ngejawab komen saya, terus siapa lagi? Adalah beberapa lagi yang saya Mas Bintang, ada 1-2 orang sama ya. Dia ngecek, oh ya ini ada yang perlu diperbaiki. Bukan berarti apa sih perbaikannya tuh harus diselesaikan segera mungkin, itu cuman komen aja biar teman-teman tahu oh kesalahan saya di sini, kesalahan saya di sini. Terus kan ini sistemnya karena kelas juga kan, bootcamp juga lah. Jadi minimal teman-teman ikut aturan kayak gitu. Sama mungkin sebenarnya agak ini juga sih, ada pemaksaan juga sebenarnya karena emang dari salamannya sendiri udah ada penekanan buat teman-teman kalau bisa hampir seluruhnya, malah ada permintaan kayak 100% gitu semuanya bisa, walaupun nggak mungkin juga ya, nggak masalah ya. Cuman mungkin yang ditekanin di sini lebih ke komitmen dan tolong dicek lagi apa sih si instruksinya. Kalau nggak jelas silahkan tanyakan, lebih ke sana aja sih. Gitu ya. Jadi kalau nggak jelas silahkan ditanyakan, boleh di apa sih komen kalau misalnya ada soal yang salah, nggak masalah, nanti tinggal dibantu. Sama kalau saya minta link komit, ini masih ada yang belum, cuman saya nggak negesin dulu karena saya anggap teman-teman ini nggak banyak sih sebenarnya, cuman beberapa orang aja, mungkin sekitar di bawah 5 lah. Cuman tetap aja berarti ada hal yang belum masuk gitu ya ke teman-teman, mungkin entah pusing segala macam ya, saya nggak masalah sih. Cuman mungkin ini kayak dimarahin ya. Nge-refresh aja lah. Jadi teman-teman di sini kan udah di ini ya, udah daftar terus sekalinya daftar kan sudah ada ngasih uang komitmen lagi, ngasih surat komitmen untuk ini stay di sini sampai akhir gitu ya. Nah minimal ya mungkin semangatnya emang bakal naik turun nggak masalah gitu. Cuman paling ini apa sih dari segi aturan minimal teman-teman nggak langsung izin gitu aja sih. Ya buat orang yang laptopnya panas oke lah, saya ngerti ya. Cuman tadi tuh jadi terkesan karena kita poin utamanya pertama izin, kedua tugas ya. Karena tadi izinnya di grup jadi terkesan yang lain tuh jadi main-main izin aja di grup gitu ya. Makanya saya ada penekanannya mungkin kayaknya nextnya kita bakal izin PM aja biar dianggap tuh izin nggak main-main aja, intinya gitu aja sih. Gitu ya. Terus terkait tugas, kalau yang masih belum ngumpulin pakai project React.js-nya nih, buat yang hadir aja dulu ya. Nanti tolong diingetin juga ke teman-teman yang lain. Tolong full ini project React.js-nya aja yang di-push. Soalnya kalau nggak ngumpulin itu saya ada indikasi saya nggak tahu karena saya nggak bakal nyebut orangnya aja. Mudah-mudahan orangnya nggak juga gitu ya. Saya nggak bakal bilang namanya siapa. Cuman ini ada yang ngumpulin SRC, saya khawatirnya nih, karena beliau malu atau karena satu dan lain hal, dia nge-push cuma SRC aja, karena dia cuma bisa SRC aja, padahal harusnya kan project doang kan, kayak gitu.
takutnya malah nggak bisa Git-nya, takutnya di situ. Sedangkan waktu awal saya nyusun si kurikulum ini kan si Git itu ternyata diminta kalau bisa udah bisa minimal nge-push ke master aja nggak masalah, karena nantinya di Salmannya akan pakai repository Salman di GitLab itu kayak gitu. Ya walaupun di sini saya lihat beberapa orang ada yang udah terbiasa potensial, mungkin bahkan udah biasa pakai branch ya mungkin. Maka bahkan mungkin udah biasa pakai fetch test dan lain sebagainya. Cuman minimal yang git push ini dibiasain aja gitu. Jadi jangan main ambil kasarnya tuh jangan ngambil gampangnya aja gitu. Minimal kalau ada susah tanya gitu aja gitu. Jadi nggak ada shortcut di sini. Istilahnya nggak ada jalan pintas. Teman-teman minimal harus coba ngelangkah dulu buat itu dulu hal dasar dulu. Jadi gitu. Jadi penekanannya di sana gitu. Termasuk Git ya. Ini saya indikasinya beliau ini yang ngumpulin SRC aja takutnya belum bisa pakai Git, takutnya. Taunya kalau dia salah persepsi ya nggak masalah kalau gitu. Cuman takutnya dia nggak bisa ngumpulin pakai Git, jadi dia upload manual takutnya. Soalnya kemarin ada kalau nggak salah tuh ada 1-2 orang kan yang udah pakai Git ya, ada ya di sini ada orangnya juga ada yang saya bantuin. Nah dia udah benerin karena kedepannya nggak apa-apa kayak gitu-gitu aja ngepost aja dulu, gitu ya. Mohon maaf saya ulang-ulang terus ngomongannya karena 2 hal ini mungkin jadi concern saya, gitu ya. Soalnya saya kaget tiba-tiba tadi masuk tiba-tiba hilang semua orangnya. Pertama itu terus waktu ngecek tugas tadi gitu ya. Mohon maaf juga agak terlalu ngepres teman-teman di sini, cuman mengingatkan aja gitu. Soalnya di sini tanggung jawabnya bukan di saya aja, tapi teman-teman juga punya tanggung jawab di sini gitu ya. Oke. Dan sekarang lanjut ke langsung aja ke hari ini. Materi hari ini ada yang mau ditanyakan atau semuanya udah bisa pakai konteks? Teman-teman saya sambil lihat tapi karena ada list. Ada yang ini, kalau nggak ada masalah mungkin saya kasih teaser buat besok aja paling ya. Kalau nggak ada masalah besok kita pakai Kit UI gitu ya, tapi bukan pakai framework karena framework itu terlalu berat menurut saya. Harus minimal dia nyoba React.js beberapa kali lah kayak gitu ya. Nah sekarang besok kita cuma pakai Kit UI. Nah Kit UI atau template UI atau framework design UI banyak lah namanya istilahnya, itu nggak ada istilah sebenarnya. Nah kita pakai yang namanya ANT Design, nanti teman-teman bisa buka duluan. Besok juga materinya nggak banyak sih terkait itu. Plus kita pakai React Router. Nanti kita bakal rapihin menu-menunya gitu. Itu hari ke-7 ya. Terus hari ke-8 kita akan mempelajari autentikasi dengan ini ya biasa masukin username sama password atau register yang dimana balikannya teman-teman dapat token. Yang token ini nanti bakal jadi pengondisian apakah teman-teman atau si user itu login atau tidak, lebih ke sana ya. Mungkin beberapa di sini juga ada yang sudah terbiasa dengan itu. Saya udah pernah ngobrol sama beberapa orang waktu masuk breakout room gitu, dia udah ada yang terbiasa dengan hal seperti itu gitu ya. Itu sih. Nah, nanti hari ke-9 tuh hari Jumat. Nah, itu udah mulai pemaparan, nanti kita bagiin kelompok. Kemarin udah diputuskan, jadi nanti kita akan bagi kita yang bagi kelompoknya, nanti siap-siap aja per kelompoknya akan dibagikan gitu ya. Nantinya setelah kita paparin apa final project-nya atau pengayaannya, nanti kita bikin breakout room berarti 4 kan, karena 4 kelompok gitu ya. Jadi masing-masing satu kelompok ada 5 orang. Nah, nanti silahkan kerjakan sesuai dengan ininya. Terus satu lagi nanti kita bakal minta biar penilaiannya terlihat gitu. Jadi masing-masing teman-teman perlu ada catatan mengerjakan bagian apanya, lebih ke sana ya. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir sehari beres harusnya ya. Karena ngerjain 5 orang juga fiturnya nggak terlalu besar waktu saya cek kemarin. Tapi mudah-mudahan dengan ini bisa belajar sama bareng-bareng gitu ya. Gitu ya. Kalau misalnya nggak cukup, ini deployment
Deploy-nya cuma Netlify aja Mas Farhan. Deployment-nya cuma Netlify. Jadi saya mau pilih bisa drag and drop, jadi saya Netlify aja. Jadi biar teman-teman ini minimal cuman nyoba deploy ke sana aja gitu. Jadi ngecek aja, oh ternyata ketika pekerjaan saya nyampe di online seperti ini gitu. Dan ketika dia online ternyata ada masalah bla bla bla. Soalnya Netlify juga nggak pure itu ya. Waktu kita drag and drop ternyata kadang ada problem di ini, misalnya indeks HTML-nya, terus ada problem di kalau kita pakai Recruiter itu juga kena. Terus kalau misalnya API-nya nggak pakai SSL kena juga. Jadi biar teman-teman merasakan itu juga sih. Walaupun ini HTTPS ya. Kalau terhubung langsung sebenarnya saya nggak ngajarin terhubung langsung karena saya ngambil yang paling gampang sih. Ngambil paling gampang adalah drag and drop. Kalau pengen terhubung langsung sebenarnya nggak bagusnya jangan ke Netlify. Heroku Mas Ibrahim biasa pakai Heroku. Kalau Heroku semacam Heroku itu atau Netlify itu semacam SAS. SAS itu adalah software as a service. Jadi dia bikin service-service sebenarnya mirip sama AWS. Cuman AWS itu lebih ke servisnya dia benar-benar pure server. Kalau ini dia servisnya ngasihnya langsung ke apa namanya istilah. Kita bisa bikin project di sana langsung bisa di run gitu. Nah, kalau misal teman-teman bisa pakai virtual, saya nggak ngelarang sih. Intinya pakai platform yang gratis itu aja. Kalau misalnya kita pengen pakai ideal ya sebenarnya bagusnya jangan pakai SAS. Teman-teman nyoba setting sendiri gitu. Contohnya misal teman-teman beli cloud, ya kan nggak tahu sih Google kalau masih gratis atau enggak. Nah, terus bikin VM, terserah sih dia mau pakai Ubuntu atau CentOS, terserah teman-teman. Terus teman-teman coba entah bikin Dockernya atau bikin atau enggak instalasi sendiri gitu. Terus koneksiin Nginx-nya kalau pengen ideal gitu ya. Kalau pengen deploy secara ideal itu ya mungkin nggak tahu sih teman-teman di sini ada yang udah pernah pakai atau enggak ya. Cuman kalau pengen ideal kayak gitu, cuman berbayar kan udah mah berbayar gitu. Lumayan gitu. Tugas besar itu di hosting ya Kang. Enggak tahu sih kan karena belum ada permintaan harus di hosting jadi saya ngarahinnya tetap deploy ke Netlify itu aja atau Vercel kalau misalnya aku nggak apa-apa kalau pakai Heroku. Cuman yang saya ajarin di sini nanti Netlify gitu. Terus tadi tuh ada yang nanya masalah data buah form. Saya izin bertanya di data buah form untuk destructuring komponen name, price, height itu boleh dijadikan satu Kak? Ya boleh. Seperti fruitless hooks bisa boleh kayak gitu. Jadiin satu aja, jadi inputnya satuan aja. Kalau mau dimasukin ke konteks boleh, enggak juga boleh. Ada dua cara soalnya kan. Ada beberapa cara maksudnya. Tugas besarnya nggak ya di hosting tuh maksudnya di ini ya, maksudnya hostnya bisa diakses di mana-mana iya. Cuman di hostnya ke mana sekarang sementara ke ini ke Netlify itu karena belum ada permintaan. Kalau ke server Salman mungkin kebetulan emang dipegang sama Sunbersih juga ya. Server Salman tuh sebenarnya kita pakai semacam kayak hostingan gitu juga, bukan cPanel tapi yang lainnya. Jadi itu mungkin buat instalasi agak ribet sih sebenarnya. Jadi mending tetap ke yang gratis aja. Netlify bisa ini drag and drop juga lagi kan. Jadi nggak ribet sih. Ada lagi? Ini tuh hari Rabu, Kamis, Rabu, Kamis ya 2 materi lagi. Nanti Jumat, Sabtu, Minggu kita maksimalin buat final project. Nah kalau misalnya dirasa nggak cukup ya materinya, mungkin saya bisa ngasih materi gitu ya. Cuman mungkin ngambil tulisan langsung dari luar, berarti kita nggak ada apa? Saya cuma ambil entah dari Medium atau dari mana gitu. Cuman kalau lihat kesesuaian atau lihat kemungkinan sih temanya belum terlalu kelihatan siapa. Paling saya mungkin penekanan di ini sih. Penekanan di state manajemennya, penggunaan komponennya, sama apa ya pembiasaan state-nya paling kayak gitu sih.
Endeke ada lagi nggak? Ini kita masih punya waktu 15 menit lagi. Kalau nggak ada yang ditanyakan sih bisa saya stop sih. Paling nanti saya reminder lagi kembali. Jadi orang cerewet lagi hari ini. Mas Andi ada yang mau ditambahin nggak? Nggak ada, Mas. Belum ada. Oke deh, kalau nggak ada mungkin buat hari ini cukup. Ya buat yang masih ketinggalan jangan malu bertanya, nggak masalah. Misalnya malu boleh tanya PM dulu, nggak masalah. Cuman kalau nggak bangun ya nasib berarti. Soalnya kemarin ada yang nanya jam 12 malam kemarin ke saya kan. Saya nggak bangun saya. Ada yang nanya kayak gitu juga. Terus ada yang nanya jam habis subuh tuh ada. Kebetulan saya bangun sebelum subuh dia nanya. Kebetulan bangun terus dia minta pengen dicekin langsung ya, terpaksa cekin langsung. Saya takutnya kebingungan waktu itu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ya santai aja gitu. Jadi jangan terlalu malu. Kalau malu banget tanya aja. Intinya jangan gengsi buat nanya, itu aja sih penekanan saya. Jangan sampai nanti anggapan saya benar gitu. Ternyata ada yang belum ngerti soal Git. Bukan belum ngerti lah, belum terbiasa lah. Ngerti mah seminggu ini belum tentu ngerti-ngerti banget juga, belum tentu sih. Cuman yang terbiasa aja ngepus gitu kayak gitu-gitu. Oke, kalau udah clear mungkin saya tutup sih. Terima kasih buat yang hadir tadi ya. Mudah-mudahan kita beres ya. Jadi kan kita mulai dengan semangat, akhirnya semangat juga tuh. Mudah-mudahan semua juga lancar dan mungkin udah bisa berkontribusi banyak di Salman. Kan ingat ya, kalau kontribusi di masjid tuh udah jadi amal jariah. Jadi ini tuh udah jadi amalnya teman-teman kalau teman-teman bisa kontribusi di sana gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lulus nanti dapat sertifikat nggak tahu. Saya udah waalaikumsalam ya tadi. Saya nggak tahu, ini saya perlu tanya dulu ya. Jadi saya nggak bisa jawab banyak juga nih soal sertifikat. Mungkin ada dari Salman ya. Harusnya ada sih, harusnya ada. Terus udah sih cukup ya, sertifikat ada. Untuk nilai apakah dipublish belum tahu juga, soalnya ini saya perlu nanya juga. Harusnya nilai dipublish, cuman pada nggak dipublish juga, nggak tahu juga sih ya. Oke, kembali lagi ya, tetap semangat semuanya. Ya website sih ya. Websitenya BMK nanti kan masuk si aktivis Salman, terus tahunya dia udah bisa ngapa-ngapain kan, jadi ini apa? Jadi apa namanya tuh? Ya jadi berkah aja gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.